berada di bulan Agustus, di mana para Agus dilahirkan. Jadi kalau dia perempuan, dia jadi Agustinus. Padahal Agustinus itu nama laki-laki, seorang tokoh bapak gereja. Tapi ada banyak oma-oma yang orang temukan namanya Oma Agustina, no? Bukan Agustinus. Saudara yang diberkati Tuhan, satu cerita. Satu kali ada seorang perempuan muda yang baru menikah muda, dan tiba-tiba suaminya mengalami serangan jantung lalu dia meninggal. Saudara, karena perempuan ini masih muda, ada bapak-bapak yang coba menggoda. Jadi di pemakaman, jadi bapak-bapak itu bilang, tidak usah khawatir, tidak usah takut, saya siap. Karena biasa, karena dia mungkin sudah dijanda, apalagi dia masih muda. Sementara penguburan suaminya, dia bilang, saya siap menggantikan posisi suami Anda. Langsung itu bilang begini, bapak, tukang gali kubur, gali ulang, ini bapak mau bertukar tanpa suami. Aduh, ternyata pakai salah. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana para bapak Pak Agus, tidak ada nama Agus, kecuali ada di B, Mas Agus. Saudara, kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Tentunya kita melihat bahwa kita memasuki hari kemerdekaan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau Indonesia merdeka, kita pun mengalami kemerdekaan akibat dari pengorbanan Kristus Tuhan. Amin. Kita tidak bisa merdeka dengan usaha kita sendiri tanpa anugerah Tuhan. Sehingga kita bersyukur kasih dan anugerah itu terus menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga kita adalah orang-orang merdeka yang bersama. Amen. Kita tidak lagi terikat dengan perbudakan dosa. Sekalipun banyak orang yang berpikir bahwa saudara pikirannya kemana-mana. Haleluya. Kita kadang-kadang lupa bahwa ada bagian pengorbanan Kristus yang tidak bisa hilang kayu salib, yang di karya penebusan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bicara tentang bagaimana orang-orang yang meresponi panggilan Allah dan mereka hidup di dalam iman. Dan hari ini khotbahnya tentang iman, dan kita akan lihat sebentar bahwa adakah iman saya dan saudara mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita buka kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama dan kedua sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat semua, katakan amin. Kita boleh baca secara bersama-sama. Di sini Lembaga Kitab Indonesia memberikan rekom saksi-saksi iman. Kita baca bersama 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Menarik sekali saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah perihal mengenai iman. Pada abad 17-18 itu dikenal dengan abad pencerahan, sehingga dunia mulai mengalami satu pergolakan yang namanya orang mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan agama. Padahal sebelum abad pencerahan itu muncul, kekristenan itu tumbuh subur, sehingga saudara, orang-orang itu sulit membedakan mana orang yang beragama dan mana orang yang beriman. Karena saudara, iman dan tampaknya orang yang beragama ini itu hanya sampai di perihal tingkah laku beragama, sehingga waktu gereja tidak lagi menjadi satu naungan di mana orang-orang berani berkata bahwa keselamatan bukan terpusat lagi pada gereja, tetapi pada iman melalui karya Kristus Tuhan. Amin. Artinya beriman kepada Yesus
saudara mengalami yang namanya keselamatan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, muncul seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan bahwa Allah itu sudah mati. Kalaupun dia ada, Allah itu tidak bisa mengubah apa-apa. Bayangkan saudara, mereka adalah orang-orang yang bukan tidak mengenal yang namanya Yesus. Abad sebelumnya, seorang yang bernama Paul itu dia menulis begini, saudara. Saya tidak percaya dengan semua credo yang dibuat oleh gereja. Bayangkan. Tapi saya hanya percaya bahwa apa yang ada dalam pikiran saya itu yang saya imani. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, gereja bukan menjadi satu tempat di mana seorang sementara rindu untuk mengalami lawat Tuhan. Tapi gereja hanya menjadi satu tempat supaya hari Minggu mereka tidak dicap sebagai orang-orang yang tidak beragama. Sehingga ada kebiasaan orang ke gereja itu untuk apa? Apakah dia ingin mengalami Tuhan? Ataukah dia hanya sekedar karena beli sepatu baru? Salah-salah dia mau ke gereja. Karena beli baju baru? Apalagi yang orang tek. Sehingga COD dan membawa orang untuk apa? Oh, ini pakai untuk hari ini. Ada satu kebiasaan yang mengubah pemikiran orang Kristen sehingga beriman dan beribadah itu menjadi sesuatu yang terpisah sebetulnya. Amin. Makanya saudara bisa menemukan ada orang-orang yang tidak ke gereja tapi bisa membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di gereja. Kenapa? Karena ukurannya bukan lagi gereja, karena keselamatannya itu ada dalam pikirannya. Amin. Karena dia merasa bahwa dia telah diselamatkan. Ngapain ke gereja kalau masih bicara kejelekan orang? Ngapain ke gereja kalau sesama beramai? Ngapain ke gereja kalau kita hanya cari tempat yang nyaman di sana? Haleluya. Sehingga situasi kita kalau mau ke gereja supaya kita bebas dari masalah. Apakah kita benar-benar serius mau berjumpa dengan Tuhan? Sehingga saudara akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang ada di lingkungan yang akan mempertanyakan situasi saya dan saudara tentang apakah saya dan saudara adalah murid Yesus. Apakah Anda punya iman? Karena pembahasan kita tentang iman. Bagaimana saudara? Ada bagian-bagian tertentu di mana Tuhan mengizinkan saya dan saudara harus mengalami yang namanya goncangan. Sehingga saudara, ketika orang-orang yang menerima Yesus, mereka rela mati karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka serius. Sehingga orang yang beriman adalah orang yang sebetulnya punya pengalaman perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Tapi menjawab pemikiran pencerahan ini, muncul berbagai pemikir-pemikir Kristen yang lagi menekankan bahwa kekristenan itu harus masuk di akal, iman itu harus masuk di akal. Sehingga berbagai upaya untuk menjawab dari semua persoalan yang dijawab oleh Nietzsche tentang kalau Allah itu apa ada, kalau Allah itu hidup, dia tidak bisa mengubah apa-apa, makanya Allah itu mati. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, muncul orang-orang yang merasa bahwa iman saya dan saudara ini perlu dipertanggungjawabkan. Bukan hanya nanti terlalu mudah pada Tuhan punya iman, tetapi semasa saya dan saudara hidup, persoalan kehidupan kita yang akan terus diperhatikan oleh lingkungan kita. Kita akan dilihat. Dan apakah mereka menemukan bahwa saya dan saudara adalah orang yang beriman? Mungkin kita adalah orang yang berdoa. Sekian namanya kita berdoa dan berdoa, tapi kita tidak siap menghadapi apa yang kita doakan. Amin. Ada yang masih bergumul, Tuhan, aku mau mengampuni dia, tapi
ketika selesai berdoa, kita sulit untuk melihat apa yang selama ini kita hadapi atau kita hidupi. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana sebetulnya mereka yang bertumbuh dalam iman ini? Yang pertama, dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, firman Tuhan itu, iman itu bertumbuh dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita semua setuju. Itu adalah bagian saudara untuk dicas oleh kebenaran. Amin. Kita yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan, tapi dengan firman kita mendapat satu kekuatan yang baru. Amin. Kita mendapat satu supaya yang baru, sehingga kita merasa bahwa kita butuh itu. Dan itu adalah bagian yang pertama ketika saudara sementara bertumbuh. Dan boleh dikatakan bahwa ketika firman ini disampaikan, Anda dan saya sedang bertumbuh. Amin. Karena kita sementara dicas. Amin. Sehingga saudara yang kedua, ini yang lebih serius. Bagaimana bisa bertumbuh? Saudara, iman itu bertumbuh lewat yang namanya proses penderitaan. Proses penderitaan. Kalau kita lihat perjalanan bapak-bapak iman, ada seorang yang bernama Abel yang berani ambil risiko. Untuk apa? Dia berani untuk menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Dan muncul bahasa imannya, kalaupun itu mau dipersembahkan, Allah bisa menyediakan yang lebih baik dari itu. Ada Ayub yang menderita. Saudara, Ayub bukan hanya kehilangan hartanya, tapi Ayub kehilangan harga dirinya. Dia bukan hanya kehilangan harga dirinya, dia kehilangan otoritas sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Istrinya katakan, kutukila aylamu. Bayangkan, seorang yang luar biasa diceritakan tentang Ayub. Dia menderita, hartanya diambil. Bukan itu saja, justru dia mengalami juga yang namanya sakit, saudara. Apakah Ayub coba mencegah? Menarik kata Ayub, kalau Tuhan memuji aku akan tidur seperti itu. Ada yang sementara bergumul. Kenapa waktu dia diurapi oleh Samuel, kenapa dia tidak tampil waktu itu jadi raja? Karena mungkin dia masih kemerah-merah. Dia masih dibawa lagi untuk mengalami satu proses yang luar biasa, supaya imannya itu lebih kuat lagi, lebih tajam lagi. Makanya menarik dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa lagi saudara? Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami yang namanya penderitaan ini. Ada Daniel dan teman-temannya. Daniel sendiri diisi di gua singa. Teman-temannya mau dibakar. Tapi benar, kalimat dari teman-temannya yang dibakar itu, kalaupun Allah yang kami sembah tidak bisa tenang, kami akan tetap. Kami tidak mau menyembah patung yang dibuat Tuhanku. Saudara, benar sekali. Justru di tengah penderitaan, iman kita membuahkan satu kualitas yang luar biasa. Amin. Saya dan saudara mungkin hari-hari ini mengalami satu proses yang Tuhan izinkan. 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan-percobaan yang kamu alami hanyalah percobaan-percobaan biasa. Amin. Jangan berpikir bahwa sebagian kita ini dari orang jemaat itu, orang di kampung dia pada menderita. Jangan merasa bahwa saudara superior, tidak merasa lebih tinggi saudara penderitaannya. Takaran saya dan saudara tidak melebihi takaran Ayub. Amin. Takaran saya dan saudara tidak melebihi takaran Daniel. Takaran saya dan saudara tidak melebihi takaran si Bapak Abraham. Karena waktu Tuhan mengizinkan itu terjadi,
saya punya yang namanya kekuatan ekstra. Di mana itu saudara? Waktu kebenaran itu disampaikan. Waktu kita menderita, mungkin kalau diolok-olok, ada orang yang merasa seperti Ustaz. Ini sudah tepuk tangan. Sehingga sudah mulai sudah kita berubah. Saya kan saudara, ini bukan kesaksian yang superior. Artinya waktu saya secara pribadi dulu 2011 itu masih anggota Satpol PP ada di Rudis 02. Jadi waktu perjumpaan pertama mengalami Tuhan, saya mulai berjuang, berdoa, dan yang aneh, saya berjumpa dengan teman-teman yang adalah orang-orang Pentakosta, saudara. Tapi karena doanya kita dengan Alkitab terus, satu-satu mulai bergeser, satu-satu mulai tinggalkan saya. Saya di pos di Ondo waktu itu. Kita lihat orang-orang seperti ini. Ada yang pakai Pak Pendeta, padahal ini masih anggota Satpol PP. Ada yang pakai gembala. Ini adalah bahasa yang tidak cocok bagi saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tidak sesuai kenyataan. Karena saya mau beribadah, saya itu mau mengalami Tuhan. Lalu lingkungan mulai berubah. Saya berpikir orang-orang Pentakosta ini bisa menguatkan saya mungkin 1-2 patah kalimat kebenaran firman Tuhan. Biasanya orang seperti itu. Ternyata di desa saya. Dan tinggalkan saya. Kita mulai menangis ke Tuhan. Ini kota ikut Tuhan. Dan firman bilang menderita karena kebenaran. Bukan karena saya merasa lebih baik. Bukan saya merasa saya sudah suci. Saudara, ini adalah bagian kita sementara bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Amin. Tuhan mengizinkan itu. Dan sampai harus mau kami kita sudah ketemu dan tujuh berdoa. Padahal ini masih terputar-putar mau berdoa. Padahal masih dalam tahap belajar. Tapi itulah Tuhan yang memberikan kita satu kekuatan. Amin. Saya coba belajar, baca kita baca. Amin. Dan puji Tuhan sudah. Itu adalah bagian-bagian yang Tuhan izinkan. Apakah kita harus membenci mereka? Tidak, saudara. Makanya kita diizinkan Tuhan, ditempatkan Tuhan mengalami satu proses pendewasaan yang luar biasa. Ayub ini diproses dalam lingkungan keluarga. Istrinya meninggalkan. Tapi kehidupan kita di modern ini memang berbeda dengan hidup yang ada di masa lampau. Dalam cerita kita, saudara. Tapi penderitaan kita itu adalah penderitaan karena Kristus Tuhan. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Anugerah itu yang membawa kita sampai saat ini. Dan saudara harus bertanya kepada diri saudara bahwa kenapa saya harus ada di gereja? Karena itu tidak menjadi satu pertanyaan besar dalam pemikiran saya, saudara. Bisa jadi kita sementara bertingkah agama, ada sesuatu yang menjadi sasaran kita, bukan Tuhan, tapi apa? Kita mau mungkin supaya saya diberkati Tuhan. Mungkin nantinya saya akan tampil melayani. Mungkin nanti saya akan jadi pimpinan ini, pimpinan itu, dan lain sebagainya. Jika ketika tidak terpilih, dia mulai keluar. Dan so di luar, dia kasih rusak ulang yang di dalam. Saya percaya saudara, ini bukanlah orang-orang yang sementara. Tapi kalau kita sementara bertumbuh, sekalipun proses itu datang, sekalipun penderitaan itu ada, kita menderita tidak sama seperti Yesus. Tuhan tidak dibawa ke Golgota untuk disana. Tapi penyaliban daging kita ini
anugerah itu bekerja dalam diri saya dan saudara, terasa sakit. Sakitnya di mana? Sakit di sini katanya. Di mana lagi? Jiwa saudara meronta-ronta. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Itu adalah bahasa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, ketika dia mengalami proses, dia mengalami goncangan itu, dia tahu bahwa dia sementara bertumbuh. Amin. Sehingga saudara jangan merasa bahwa saudara adalah orang-orang yang paling tersakiti di dunia ini. Ada orang-orang yang sebelumnya yang mengalami proses yang begitu hebat, tapi kita harus bersyukur karena ternyata dalam pertumbuhan kita ada imam yang memimpin saya dan saudara. Siapa itu saudara? Itu adalah Yesus. Dia adalah imam yang membawa memimpin iman kita pada kesempurnaan. Kalau dalam tradisi kebiasaan orang Yahudi, seorang imam ini mewakili iman dari para umat. Ya harus mempersembahkan korban pendamaian. Tetapi Yesus menjadi imam besar dan mempersembahkan dirinya supaya saya dan saudara mengerti tentang iman itu. Pemberian iman itu tertanam dari setiap saya dan saudara. Sehingga kita waktu mendengarkan kebenaran, kita terus mengalami satu perubahan. Saya percaya kita sementara bertumbuh. Amin. Kita sementara ditentukan akan iman saya dan saudara, sementara dia terus semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kokoh. Dan kita tahu waktu kita mengalami goncangan, ini seizin Tuhan. Karena tidak ada pengujian melebihi batas kekuatan kita. Haleluya. Amin. Sehingga saya dan saudara adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena imam besar kita, yakni Yesus Kristus, dia rela mati bagi saya dan saudara. Waktu dia di kayu salib, dia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Bapa dan Surga. Supaya apa? Supaya saya dan saudara boleh mengambil bagian di dalamnya. Orang yang berdosa didamaikan dengan kasih karunia Allah, dan kasih karunia itu membantu saya dan saudara. Lama-kelamaan dosa itu dilebur, dan kasih karunia itu terus memperbesar keberadaan saya dan saudara. Kita dibungkus oleh anugerah Tuhan dan membawa kita pada pertumbuhan. Siapa yang suka nama kami update? Kira-kira sama seperti itu. Jadi ada yang di dalam. Orang akan terus menjadi manusia, tetapi manusia yang hidup dalam anugerahnya Allah. Amin. Manusia yang hidup, yang dibungkus oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga itu kata Paulus, semakin memperbesar keuntungan kita dalam Kristus Tuhan. Bukan soal materi, tapi persoalannya rohani kita. Dari hari ke hari kita mengerti, dari hari ke hari kita bertumbuh, sehingga kita tahu kenapa kita ada dalam gereja ini. Haleluya. Amin. Kita bisa lihat kiri kanan. Haleluya. Ada yang status mencuci dosa dulu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Apakah kita ke gereja hari ini supaya orang mau basuh orang berdosa? Atau apa? Mau kasih kurang dulu? Nanti jom 1 tahun 1 kali. Untuk kalian yang berjalan terus. Haleluya. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang besar, memberikan satu pencerahan bagi saya dan saudara mengenai pemahaman kita tentang iman. Kalau kita mau jabarkan, ada banyak sekali cerita-cerita, ada banyak sekali saksi-saksi iman. Mereka saudaranya sekarang, tapi mereka meninggalkan jejak. Apa itu saudara?
mereka terus hidup, mereka rindu untuk mengalami satu perjumpaan, mengalami satu lewatan dari Tuhan, di mana hidupnya bisa menjadi berarti, hidupnya bisa jadi berharga. Sehingga kita tahu kalau pengorbanan Kristus yang begitu mahal, karena saya dan saudara yang sebetulnya harganya sudah di bawah. Kenapa? Karena dosa. Tapi karena Kristus rela untuk melepaskan kedudukannya, melepaskan jabatannya dari tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dia mengambil rupa sama seperti seorang hamba dan mau memikul semua kuk dosa dan membawa satu pembebasan dalam diri saya dan saudara. Dengan iman kita percaya, dengan iman kita meyakini bahwa apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib adalah jaminan bagi saya dan saudara. Amin. Sampai pada kekekalan. Bukan hanya sampai pada kesudahan saja, tapi kita catat bahwa ini adalah bagian waktu penghakiman dan Yesus yang akan menjadi hakim yang bagi setiap saya dan saudara. Dia lihat kita adalah yang telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Mari saudara maknai pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga saudara bisa mengerti. Haleluya. Inilah bagian dari iman saya dan saudara. Inilah bagian dari pembentukan kita, di mana kita ikut Tuhan dan kebenarannya membawa kita, melepaskan kita, memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang berkati Tuhan, demikian